Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmed Desal Khwarizmi akan membahas tentang global warming. Pengertian global warming. Global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata udara, atmosfer, laut, dan daratan bumi. Periode perubahan iklim juga pernah terjadi di masa lalu, namun perubahan iklim yang terjadi pada saat ini jauh lebih cepat dan bukanlah dikarenakan oleh sebab-sebab alamiah. Penyebab global warming. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca menuju kepada kemampuan atmosfer untuk mempertahankan suhu udara panas bumi yang nyaman dalam perubahan nilai yang kecil. Unsur pembantu efek rumah kaca ialah gas rumah kaca yang menahan panas keluar dari bumi. Efek rumah kaca disebabkan karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer. Efek umpan balik. Pemanasan global juga dipengaruhi oleh berbagai proses umpan balik yang dihasilkannya. Sebagai contoh adalah pada penguapan air. Pada kasus pemanasan akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyaknya air yang menguap ke atmosfer. Karena uap air sendiri merupakan gas rumah kaca, pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah air di udara sampai tercapainya suatu keseimbangan konsentrasi uap air. Variasi matahari. Variasi matahari adalah perubahan jumlah energi radiasi yang dilepaskan matahari. Variasi matahari dipengaruhi siklus matahari 11 tahunan, siklus binti merah, selain fluktuasi-fluktuasi lainnya yang tidak periodik. Cara mengukur pemanasan global. Sejak tahun 1896, para ilmuwan sebenarnya sudah mencurigai pembakaran bahan bakar fosil akan mengubah komposisi atmosfer dan bisa mengakibatkan pemanasan global. Pada tahun 1957, ketika para peneliti yang bekerja pada program penelitian global yaitu International Geophysical Year kemudian mengambil sampel atmosfer dari puncak gunung Mauna Loa di Hawaii untuk membuktikan hipotesis mereka. Hasilnya ternyata kadar karbon dioksida meningkat konsentrasinya di atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. Sebenarnya, para ilmuwan juga sudah menduga kalau iklim bumi semakin menghangat, namun saat itu mereka belum punya cukup bukti untuk memperkuat dugaannya. Mereka tak mau dianggap halu, perlu bertahun-tahun untuk melakukan pengamatan iklim, tidak hanya sehari dua hari. Di akhir tahun 1980-an, barulah mereka berhasil mencatat data statistik yang menunjukkan bumi menghangat, namun itu pun mereka masih merasa kurang meyakinkan. Di daerah-daerah dekat perkotaan kemudian didirikan stasiun cuaca. Letak stasiun cuaca di perkotaan dengan tujuan banyaknya mendapatkan data dari panas yang dihasilkan dari aktivitas kendaraan dan bangunan. Data yang terkumpul ternyata lebih akurat. Hasil tersebut cocok dengan hipotesis mereka selama ini. Menghangatnya bumi memang bukan sekedar isapan jempol belaka. Akhir abad ke-20 tercatat bahwa 10 tahun terhangat selama 100 tahun terakhir terjadi setelah tahun 1980 dan 3 tahun terpanas terjadi setelah tahun 1990 dengan 1998 menjadi tahun yang paling panas. Model iklim. Untuk memperkuat hipotesis mereka tentang pemanasan global, sebenarnya para ilmuwan telah membuat model-model komputer berdasarkan prinsip-prinsip dasar dinamika fluida, transfer radiasi, dan proses-proses lainnya. Model iklim itu yang setiap tahun mengalami perbaikan seiring kecanggihan teknologi. Hasilnya terlihat bahwa penambahan gas-gas rumah kaca berefek pada iklim yang lebih hangat. Meskipun digunakan asumsi-asumsi yang sama terhadap konsentrasi gas rumah kaca pada masa depan, namun sensitivitas iklimnya masih akan berada pada suatu rentang tertentu. Dampak-dampak global warming. Es di kutub utara dan selatan mencair, naiknya permukaan air laut, meningkatnya suhu atmosfer dan permukaan laut, kebakaran hutan menjadi lebih sering terjadi, meningkatnya frekuensi badai, gelombang panas, kerusakan ekosistem laut, kerusakan habitat makhluk hidup. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.